Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Alfarizi dengan NIM 122210042. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya tentang analisis pengaruh lebar jalan terhadap kinerja simpang bersinyal dengan studi kasus pada simpang bersinyal Jalan Kimaja, Sultan Agung. Latar belakang: Kota Bandar Lampung dengan luas 197,22 km persegi dengan jumlah penduduk 1.051.500 jiwa pada 2021 mengalami peningkatan kebutuhan transportasi seiring pertumbuhan populasi. Kemacetan di simpang bersinyal, terutama pada jam sibuk, disebabkan oleh hambatan samping, kondisi jalan, dan kapasitas jalan yang tidak memadai. Salah satu ruas yang sering mengalami kemacetan adalah Jalan Kimaja. Akibat aktivitas kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, menurunkan kecepatan arus lalu lintas dan mengganggu kelancaran transportasi. Rumusan masalah yang pertama, ada kinerja ruas jalan. Bagaimana kinerja ruas jalan pada persimpangan bersinyal Jalan Kimaja, Sultan Agung? Yang kedua, bagaimana pengaruh lebar jalan terhadap kapasitas pada ruas Jalan Kimaja, Sultan Agung? Yang ketiga, bagaimana perbedaan kinerja ruas Jalan Kimaja dan ruas Jalan Sultan Agung pada persimpangan bersinyal Kimaja, Sultan Agung? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis kinerja ruas jalan persimpangan bersinyal pada Jalan Kimaja, Sultan Agung. Yang kedua, menganalisis seberapa besar pengaruh lebar jalan terhadap kapasitas pada ruas jalan persimpangan bersinyal Kimaja, Sultan Agung. Yang ketiga, ada menganalisis perbedaan kinerja ruas jalan Kimaja dan ruas jalan Sultan Agung pada persimpangan bersinyal Kimaja, Sultan Agung. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian yaitu di persimpangan bersinyal Jalan Kimaja, Sultan Agung. Yang kedua, metode analisis yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan PKJI 2023. Yang ketiga, ada analisis perbedaan kinerja ruas jalan Kimaja dan ruas jalan Sultan Agung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang karakteristik lalu lintas. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang kinerja lalu lintas dengan metode PKJI 2023. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan dalam perencanaan tata kota. Selanjutnya, sistematika laporan. Pada bab 1 yaitu berisi pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup yang akan digunakan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian. Pada bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka berisi tentang referensi penelitian terdahulu dan berisi dasar-dasar teori yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data penelitian. Pada bab 3, yaitu metodologi penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian atau pengumpulan data penelitian. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Untuk pada penelitian ini saya menggunakan ada 4 sumber pustaka. Yang pertama ada Cici N. Thohir dengan judul penelitian analisis pengaruh hambatan samping terhadap kinerja lalu lintas pada jalan satu arah. Yang kedua ada dari Oyi Febri Suryaningsih Hermansyah Eti Kurniati dengan judul penelitian analisis kinerja simpang bersinyal. Studi kasus Jalan Hasanuddin, Jalan Kamboja, Sumbawa Besar. Yang ketiga yaitu ada dari Galuh Pramita, Vera Lestari, dan Bertarina dengan judul penelitian analisis kinerja persimpangan bersinyal di Kota Bandar Lampung pada masa pandemi COVID-19. Yang keempat yaitu dari Muhammad Alvin Aryesta, Budi Sugiarto Walojo, dan Ima Widiati Agustin dengan judul penelitian evaluasi kinerja persimpangan bersinyal Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. Rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas adalah disiplin ilmu yang mempelajari pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kelancaran lalu lintas. Rekayasa lalu lintas melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan dan desain jalan raya hingga pengaturan lalu lintas dan manajemen transportasi. Arus lalu lintas.
Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pengamatan dalam suatu periode waktu tertentu pada suatu jalan raya atau persimpangan jalan. Arus lalu lintas diukur dalam satuan volume kendaraan per satuan waktu, misalnya kendaraan per jam atau VPJ, atau volume kendaraan per hari atau VPD. Pentingnya arus lalu lintas. Arus lalu lintas sangat penting dalam rekayasa lalu lintas karena menunjukkan seberapa besar kapasitas jalan raya dan seberapa sibuk jalan tersebut. Arus lalu lintas juga memberikan informasi tentang pola pergerakan kendaraan seperti arah pergerakan kendaraan, jenis kendaraan, kecepatan kendaraan, dan waktu tempuh. Kemudian puncak lalu lintas. Pada jam-jam sibuk, arus lalu lintas dapat mencapai puncaknya, yang disebut puncak lalu lintas atau rush hour. Puncak lalu lintas dapat menyebabkan kemacetan, waktu tempuh yang lebih lama, dan polusi udara yang tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan jalan raya harus memperhatikan arus lalu lintas dan puncak lalu lintas untuk menghindari kemacetan dan memastikan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya, volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pengamatan dalam suatu periode waktu tertentu pada suatu jalan raya atau persimpangan jalan. Volume lalu lintas diukur dalam satuan volume kendaraan per satuan waktu, misalnya volume kendaraan per jam atau volume kendaraan per hari. Yang pertama, volume lalu lintas adalah salah satu faktor penting dalam perencanaan dan perancangan sistem transportasi yang efektif dan efisien. Dengan mengetahui volume lalu lintas pada suatu jalan raya atau persimpangan jalan, dapat ditentukan kapasitas jalan raya dan kemampuan jalan raya untuk menampung kendaraan. Yang kedua, volume lalu lintas juga dapat digunakan untuk menentukan pola pergerakan kendaraan, seperti arah pergerakan kendaraan, jenis kendaraan, kecepatan kendaraan, dan waktu tempuh. Yang ketiga, data volume lalu lintas dapat digunakan untuk menganalisis kepadatan lalu lintas dan pola waktu tempuh di suatu jalan raya atau persimpangan jalan. Data volume lalu lintas dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengukuran, seperti menghitung volume lalu lintas yang dipasang di jalan raya atau persimpangan jalan, pengamatan manual dengan menggunakan kamera atau catatan manual, serta teknik pengukuran non-intrusif menggunakan sensor atau sistem deteksi lalu lintas. Selanjutnya, arus jenuh. Arus jenuh lalu lintas terjadi ketika jumlah kendaraan di satu jalan raya atau persimpangan jalan telah mencapai kapasitas maksimumnya, sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan. Pada kondisi kendaraan bergerak dengan kecepatan yang sangat rendah atau bahkan berhenti sama sekali, dampaknya yaitu waktu tempuh yang lebih lama. Kemudian dengan kondisi arus jenuh lalu lintas biasanya terjadi pada jam-jam sibuk yang berdampak pada polusi udara yang tinggi. Kemudian banyak kendaraan bergerak menuju ke arah yang sama pada waktu yang bersamaan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Waktu antar hijau dan waktu hilang. Yang pertama, waktu antar hijau. Waktu antar hijau yang baik harus cukup lama sehingga semua kendaraan dapat melintasi persimpangan jalan dengan aman dan efisien. Namun, waktu antar hijau yang terlalu lama dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan waktu tunggu yang lebih lama lagi bagi kendaraan pada persimpangan jalan yang lain. Yang kedua, ada waktu hilang atau lost time, adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah lalu lintas dari warna hijau ke warna merah pada arah yang sama. Waktu hilang terjadi karena kendaraan pada arah yang diberikan pada lampu hijau masih harus bergerak keluar dari persimpangan jalan, dan kendaraan pada arah yang berbeda harus menunggu sebelum mereka mendapatkan lampu hijau. Yang ketiga, minimalisasi waktu hilang. Waktu hilang yang baik harus selalu diminimalkan, karena waktu ini tidak memberikan manfaat apapun bagi pengguna jalan dan dapat memperpanjang waktu tunggu pada persimpangan jalan yang lain. Waktu hilang biasanya dihitung sebagai persentase dari total waktu antar hijau dan harus dijaga pada tingkat yang rendah, agar lalu lintas dapat bergerak dengan lancar dan efisien. Kemudian ada kapasitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas sendiri yaitu kapasitas pada lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah lajur jalan, lebar jalan, jenis kendaraan yang lewat, kecepatan kendaraan, dan jenis pengaturan lalu lintas yang digunakan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas jalan. Kapasitas jalan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan jumlah lajur jalan, memperluas lebar jalan, atau menggunakan teknologi pengaturan lalu lintas yang lebih efektif. Yang ketiga, ada model matematis.
Kapasitas pada lalu lintas juga dapat dihitung dengan menggunakan model matematis yang menggambarkan aliran kendaraan melalui suatu persimpangan jalan. Beberapa model matematis yang umum digunakan untuk menghitung kapasitas pada lalu lintas adalah model Green-Shields, model Greenberg, dan model Underwood, dan model Webster. Tipe pendekatan. Tipe pendekat ada terbagi dua, yaitu tipe pendekat terlindung. Pada tipe pendekat terlindung, arus berangkat tanpa konflik dengan lalu lintas dari arah berlawanan. Gerakan bisa berasal dari jalan satu dan dua arah. Pada jalan dua arah, gerakan belok kanan terbatas. Yang kedua ada tipe pendekatan terlawan. Pada tipe pendekat terlawan, arus berangkat dengan konflik dengan lalu lintas dari arah berlawanan. Gerakan hanya terjadi pada jalan dua arah dan gerakan belok kanan terbatas. Kemudian faktor-faktor penyesuaian. Yang pertama, ada karakteristik kendaraan. Jenis dan ukuran kendaraan dapat mempengaruhi kecepatan rata-rata dan kapasitas jalan. Kendaraan besar seperti truk dan bus memerlukan waktu dan ruang yang lebih untuk manuver, sehingga dapat mempengaruhi waktu sinyal yang diperlukan pada persimpangan jalan. Yang kedua, ada kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas dapat mempengaruhi volume kendaraan yang dapat dilewati pada satu waktu. Tingkat kepadatan lalu lintas dapat bervariasi pada waktu-waktu tertentu dan dapat mempengaruhi waktu sinyal yang dibutuhkan pada persimpangan jalan. Yang ketiga, ada pola lalu lintas. Pola lalu lintas dapat bervariasi pada waktu-waktu tertentu, seperti jam sibuk di pagi hari atau sore hari. Pola lalu lintas yang berbeda dapat memerlukan waktu sinyal yang berbeda untuk masing-masing fase sinyal pada persimpangan jalan. Selanjutnya ada rasio arus. Yang pertama ada volume kendaraan maksimum. Volume kendaraan maksimum ini disebut kapasitas persimpangan. Arus rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja persimpangan lalu lintas. Kemudian ada arus rasio kurang dari 1. Jika arus rasio kurang dari 1, berarti persimpangan tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung volume kendaraan aktual dan tidak terjadi kemacetan. Yang ketiga ada arus rasio lebih dari 1. Namun jika arus rasio lebih dari 1, berarti volume kendaraan aktual melebihi kapasitas persimpangan dan dapat terjadi kemacetan pada persimpangan tersebut. Waktu siklus dan waktu hijau. Yang pertama, waktu siklus pendek. Apabila waktu siklus amat pendek, proporsi dari waktu siklus yang terpakai untuk hilang atau lost time pada periode antar intergreen saat starting delay adalah tinggi, akan mengakibatkan pengendalian lalu lintas tidak efisien serta delay yang berkepanjangan. Yang kedua, waktu siklus panjang. Bila waktu siklus terlalu panjang, kendaraan-kendaraan yang menunggu akan melewati garis stop selama bagian permulaan waktu hijau, dan selanjutnya hanyalah kendaraan-kendaraan yang datang kemudian dengan jarak kedatangan yang panjang. Yang ketiga, waktu hijau efektif. Waktu hijau efektif adalah waktu yang dipergunakan oleh antrian kendaraan di kaki simpang untuk melintasi garis henti stop line selama fase hijau dalam kondisi arus lalu lintas jenuh. Pada saat kendaraan memulai gerakan pada antriannya, kecepatan kendaraan akan bertambah sesuai dengan perubahan waktu hingga kondisi yang masih memungkinkan. Selanjutnya ada diagram alir. Untuk diagram alirnya bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei lapangan dan studi literatur. Survei lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan internet. Data geometri jalan. Pengukuran lebar jalan, median jalan, tinggi, dan lebar trotoar dilakukan dengan menggunakan meteran dan alat tulis. Pengukuran juga bisa dilakukan dengan menggunakan Google Earth. Kemudian data lalu lintas. Pengambilan data lalu lintas menggunakan metode traffic counting untuk mendapatkan arus kendaraan yang lewat pada jam sibuk. Untuk penelitian ini saya akan melakukan penelitian pada pukul 15.00 WIB sampai 17.00 WIB di hari Jumat. Pengambilan data dilakukan setiap 15 menit dengan berbagai jenis kendaraan yang berbeda-beda, misalnya mobil, motor, kendaraan tanpa mesin, dan lainnya. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada alat tulis dan traffic counter.
Kemudian untuk pelaksanaan survei dilaksanakan dengan 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan survei. Persiapan survei meliputi persiapan alat tulis, traffic counter, formulir survei, persimpangan, dan stopwatch. Yang kedua ada proses kegiatan survei. Proses kegiatan survei dilakukan selama 2 jam dengan pengambilan data secara manual menggunakan alat tulis dan traffic counter dan diulang setiap 15 menit. Yang ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik, deskriptif, dan inferensial. Data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Baik, sekian proposal penelitian dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.